Rekomendasi film untuk self-healing. Hai dear, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih betah menjalani hari-hari berdampingan dengan pandemi ya. Menghabiskan waktu di tengah kondisi pembatasan sosial membuat kita sangat bosan. Segala bentuk aktivitas baru tentu sudah dilakukan, mulai dari memasak, berolahraga, bersepeda, hingga menonton film. Tak terhitung sudah berapa film yang telah kita tonton untuk menghilangkan rasa bosan. Seperti yang kita tahu, hidup berdampingan dengan pandemi tentu menjadi suatu hal yang berat bagi kita semua. Terlebih, beberapa dari kita harus melewati itu sendirian sehingga kehidupan kita pun ikut berubah. Namun, jangan khawatir dear, kami akan merekomendasikan tontonan yang bertemakan self-healing sehingga dapat membuat kalian merasa lebih baik. Tidak hanya membuat kalian merasa lebih baik, namun dapat membuat kalian kembali fokus akan goals kalian dalam self-improvement. Selain itu juga sebagai pengingat bahwa kalian tidak sendirian. Berikut rekomendasi film yang cocok untuk kamu. 1. Little Forest tahun 2018 merupakan adaptasi film Jepang dengan judul yang sama. Little Forest tidak memiliki plot twist yang mengejutkan ataupun alur cerita yang menegangkan. Dalam film ini menceritakan Hye-won yang memutuskan pulang kampung karena tertekan dalam menjalani kehidupan di perkotaan. Dilengkapi dengan visual yang luar biasa menenangkan, ia menjalani gaya hidup slow living di mana ia mulai bercocok tanam dan memakan dari bahan-bahan makanan yang ia tanam dan petik sendiri. Dari situlah ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Film ini sangat direkomendasikan bagi kalian yang menyukai suasana pedesaan dan pemandangan asri yang menyejukkan mata, sehingga cocok untuk mengobati rindu akan kampung halaman. Film ini juga menjadi tontonan yang bagus untuk self-healing loh, dear. 안다, 아주 입에 달고 살던 애가 가을가을머리 아주 오부지게 하시네. 그렇게 바쁘게 산다고 문제가 해결이 돼? 2. Groundhog Day tahun 1993. Groundhog Day sendiri merupakan sebuah festival perayaan yang berasal dari Jerman yang menandakan bahwa musim semi akan tiba dengan ditandai munculnya seekor marmut tanah dari lubang pada saat cuaca berawan. Pada film ini diceritakan terdapat seorang jurnalis TV yang angkuh, egois, serta ambisius yang sedang meliput Groundhog Day di sebuah kota kecil beserta 2 orang kru lainnya. Diperankan oleh Bill Murray, film ini menceritakan mengenai bagaimana perkembangan diri terjadi ketika kita sedang mengalami rasa sakit atau mengalami kejadian tak terduga sehingga memotivasi kita untuk mengambil resiko dengan melakukan sesuatu yang baru dalam situasi yang sama. Seringkali kita menyakiti diri kita sendiri dengan tidak belajar dari kesalahan kita. Dalam film Groundhog Day, perjalanan pertumbuhan karakter pribadi yang lambat dan menyakitkan diilustrasikan dengan indah dalam karakter Phil yang dipaksa untuk menjalani hari yang sama berulang kali sampai dia melakukannya dengan benar. But now, we could do whatever we want. He's discovering the possibility. 3. A Beautiful Mind tahun 2001. A Beautiful Mind merupakan sebuah film biografi John Nash, seorang matematikawan brilian yang memenangkan hadiah Nobel untuk matematika. Kisah inspiratif ini menghidupkan kembali perjalanan menyakitkan Nash dalam menerima, memahami, dan belajar mengelola skizofrenia paranoid yang dideritanya. Sekilas kehidupannya terlihat seperti orang pada umumnya, seperti memiliki seorang istri dan anak laki-laki. Sebagai seorang matematikawan, ia diharuskan untuk memecahkan kriptografi dan mengajar sebagai dosen. Hidupnya mulai berubah ketika penyakit skizofrenia mulai menggerogoti pikirannya. Dalam proses menghadapinya, Nash belajar bahwa pengobatan dapat membantu ketika pikirannya sedang menciptakan delusi dan halusinasi yang tidak nyata. Dalam film ini diceritakan Nash telah belajar bagaimana menjalani kehidupan yang terkendali meskipun menderita penyakit mental yang serius. You are the best natural code breaker I have ever seen. You've done your country a great service, son. Would push his mind. 4. The Perks of Being a Wallflower tahun 2013. The Perks of Being a Wallflower merupakan sebuah film adaptasi novel dengan genre drama romantis. Film yang dibintangi oleh Logan Lerman, Emma Watson, dan Ezra Miller ini bercerita tentang seorang anak laki-laki pendiam dan pemalu yang baru saja masuk SMA.
Bagi sebagian orang, masa SMA merupakan masa-masa terbaik dalam hidup. Namun tidak dengan Charlie, yang memiliki masa lalu kelam dan sedang berjuang merelakan sahabatnya yang meninggal akibat bunuh diri. Tidak jarang ia dibully oleh teman sebayanya karena menjadi seseorang yang pendiam. Namun beruntungnya ia bertemu dengan teman yang dapat menerimanya dengan hangat. Istilah wallflower sendiri merupakan sebutan untuk seseorang yang pemalu dan tidak populer karena kurang bersosialisasi. Namun berkat bantuan teman-temannya, ia perlahan dapat membuka diri sehingga perlahan ia bisa menjalin pertemanan dengan orang baru. Dalam film ini digambarkan, meskipun kalian memiliki masa lalu yang kelam, tidak menutup kemungkinan bahwa kalian akan bertemu dengan orang baru yang baik dan menerima kalian apa adanya. Berbesar hatilah dear, sesuai dengan perkataan Charlie. My doctor said, we can't choose where we come from, but we can choose where we go from there. Dengan kata lain, kita tidak bisa memilih dari mana atau dengan latar belakang apa kita berasal. Namun dari situ, kita bisa menentukan kemana arah masa depan kita. We accept the love we think we deserve. You see things and you understand. Tahun ini merupakan tahun yang berat bagi kita semua. Namun tahun ini pula merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk bangkit, menyembuhkan luka, dan memperjuangkan apa yang kita inginkan. Lakukan apapun yang membuat dirimu bahagia ya dear, dan jangan lupa luangkan waktu untuk menyembuhkan luka. Selamat menonton dear.